Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, saudara-saudaraku. Fidyah berarti mengganti atau menebus. Secara istilah, fidyah adalah suatu pengganti atau tebusan yang membebaskan seseorang mukallaf dari sebuah perkara hukum yang berlaku padanya. Diperbolehkan wanita hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan hanya ditetapkan berdasarkan ijma' para ulama. Kondisi wanita hamil yang disebut dalam Al-Quran wahnan ala wahnin, lemah yang bertambah-tambah, membuat para ulama membolehkan mereka untuk membatalkan puasa, apalagi kondisinya bisa membahayakan bayi atau ibu hamil. Karena tidak adanya nas Al-Quran maupun hadis Nabi yang jelas memperbolehkan wanita hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa, hal ini berdampak pada cara mengqadha puasa yang mereka tinggalkan. Dalam hal mengqadha puasa, ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mewajibkan qadha saja tanpa perlu membayar fidyah. Mereka mengkiaskan kondisi wanita hamil dan menyusui yang lemah mirip dengan orang sakit. Sedangkan qadha bagi orang yang sakit adalah mengganti puasanya di hari lain di luar Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Pendapat kedua, membayar fidyah tanpa perlu mengqadha puasa. Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, mereka mengkiaskan kondisi wanita hamil dan menyusui dengan orang-orang yang lanjut usia atau kalangan mereka yang tidak sanggup melaksanakan puasa. Mereka berpendapat qadha bagi wanita hamil dan menyusui hanya fidyah saja. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankan jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Saudara-saudaraku, adapun pendapat ketiga, wanita hamil dan menyusui yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan wajib mengqadha sekaligus membayar fidyah. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Menurut mereka, kondisi wanita hamil dan menyusui serupa dengan orang sakit dan juga orang yang terbebani dalam melakukan puasa. Apabila mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka mereka harus membayar qadha dan fidyah juga. Pendapat ini menggabungkan dua dalil di atas. Sementara mazhab Maliki berpendapat bagi wanita hamil cukup mengqadha saja, sedangkan bagi wanita yang menyusui harus mengqadha dan membayar fidyah. Beliau berpendapat kondisi wanita hamil dan menyusui berbeda, jadi mereka juga dibedakan dari segi hukumnya. Wanita hamil lebih dekat dikiaskan kepada orang sakit, sedangkan wanita menyusui kiasnya mencakup dua kondisi, yaitu orang sakit sekaligus orang yang terbebani melakukan puasa. Apabila ia tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka ia wajib membayar qadha dan juga fidyah. Dalam fikih sunnah jilid 1 disebutkan, jika ibu hamil meninggalkan puasa karena khawatir akan bayinya, maka ia wajib mengqadha dan juga membayar fidyah. Namun jika alasannya mengkhawatirkan dirinya saja atau dirinya dan bayinya, maka ia hanya perlu mengqadha puasa tanpa membayar fidyah. Ulama Indonesia banyak mengambil pendapat ketiga sebagai langkah kehati-hatian. Di samping membayar fidyah untuk membantu fakir miskin, mereka bisa pula berpuasa dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia, biasanya fidyah diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk uang, dinilai dengan kadar seharga makanan yang kita makan, lengkap dengan lauk pauk dan sayur mayur. Setiap Basnas kabupaten kota mempunyai kadar tersendiri dalam menentukan besarnya fidyah. Begitu juga masing-masing kita, tidak bisa disamaratakan
karena kemampuan ekonomi yang berbeda dan menu makanan yang tidak sama. Intinya, bayarlah fidyah sesuai dengan harga yang kita makan dalam sehari. Misalnya, makanan yang kita makan lengkap dengan lauk pauk dan sayur mayur menghabiskan Rp30.000, maka Rp30.000 dikalikan sebanyak hari yang tidak berpuasa. Uang tersebut dibagikan kepada fakir miskin atau diserahkan kepada basnas setempat. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat buat kita. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.